Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati buat Tuhan ya. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari sambut Dia. Tuhan lebih dulu rindu kepada Bapak, Ibu, dan saya. Lebih rindu dari kita. Tuhan gak sabar untuk menjumpai kekasih-kekasihnya. Mari datang. Mari datang. Sembah Dia. Naikkan suaramu. Tinggikan namanya. Sebab Dialah Allah. Dia Raja, sahabat, dan kekasih kita. Kita mau membawa yang terbaik pada pagi hari ini. Kita mau membawa persembahan yang terbaik yang Tuhan inginkan. Yaitu hati Bapak Ibu. Hidup Bapak Ibu. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan. Persembahan Habil lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada persembahan kakaknya Kain. Karena Kain memberi yang terbaik. Sedangkan Habil, dia memberikan apa yang Tuhan inginkan. Pagi hari ini Tuhan inginkan hati Bapak Ibu. Tuhan inginkan perhatian Bapak Ibu. Tuhan inginkan kita memberi telinga, memperhatikan apa yang Tuhan katakan, menanti-nanti Dia. Mari buka hatimu agar rohnya datang, agar rohnya turun dan masuk dalam hatimu. Sembah Dia, sembah Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami datang pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Kami masih diberi kesempatan kami masih dapat hidup. Kami masih dapat bernafas. Kami masih bisa melompat. Kami masih bisa menyapa teman-teman kami, saudara-saudara kami, melihat senyum di wajah mereka. Ini adalah anugerah. Ketika kami membuka mata, kami dapat menghirup udara kasih. Kami dapat menggerakkan
jari-jari mungil kami. Tuhan, Tuhan, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Tuhan, kami mau membuka hati kami dan mengarahkan mata kami untuk memandang wajah-Mu, Yesus. Karena dengan memandang wajah-Mu, masalah kami hilang. Ketakutan kami sirna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu datanglah. Penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu adalah garam dan terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah garam itu diasinkan? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin dapat tersembunyi. Dan tidak mungkin orang menaruh pelita di bawah kaki gantang. Tapi meletakkannya di atas kaki Dian. Sembah Dia. Mari mendekat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memperlihatkan sebuah gambaran pada pagi hari ini. Dan saya berdiri di atas tanah setapak, jalan setapak, dikelilingi dengan padi yang sebagian sudah menguning, sebagian hampir menguning. Yang menguning siap dituai. Tapi pekerja-pekerja sedikit. Tuhan membutuhkan Bapak Ibu sebagai pekerja-pekerja di ladangnya untuk menuai jiwa-jiwa. Berikan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin hati Bapak Ibu. Tuhan ingin hidup Bapak Ibu.
ketika ikan di laut masih hidup, walaupun ia di kolam yang asin, ikan itu tidak menjadi asin karena ada hidup dalam diri mereka. Ketika kehidupan itu hilang dari diri mereka, maka ikan itu menjadi ikan asin. Bapak Ibu yang terkasih, ketika hidup anak manusia tinggal di dalam kita, maka kegelapan tidak dapat menguasai Bapak, Ibu, dan saya. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada saat ini, atau siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, mengalami kerusakan pada kendaraannya, sertakan dia. Izinkan para malaikat-malaikat surgawi menolong Bapak Ibu. Sertakan dia. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini datang dengan masalah, kerusakan-kerusakan pada rumah tangga, datang ke Dia. Sertakan Yesus, libatkan Dia. Dia Raja dan Dia sahabat. Roh Kudus turunlah. Roh Kudus mengalirlah. Mungkin Bapak Ibu datang dengan banyak pertanyaan. Tuhan, mengapa aku sulit mengampuni? Mengapa aku sulit, Tuhan, untuk melihat kebaikan orang lain? Sertakan Dia. Libatkan Dia. Katakan pada Roh Kudus, Roh Kudus, mampukan saya untuk melihat pribadi Kristus, untuk melihat pribadi Yesus di dalam setiap orang, baik yang menyenangkan maupun yang melukai hati. Biarlah mataku, Tuhan, hanya memandang pada salib-Mu.
Saya mau ingatkan pada Bapak Ibu pada pagi hari ini, siapapun, ampunilah, ampunilah, maka dosamu akan diampuni. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan itu. Biarkan hati Bapak Ibu tetap terjaga agar tetap murni. Agar Bapak Ibu mudah sekali mendengar suara Tuhan. Karena orang yang murni hatinya, yang dapat melihat Tuhan. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ketika manusia memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, hubungan antara manusia dengan Allah terputus, dan manusia mengalami kematian sebab tidak ada hidup dalam dirinya. Manusia mati seperti apa yang difirmankannya. Hubungan dengan Tuhan terputus, dan hati nurani manusia tidak lagi mampu mendengar suara Tuhan. Namun hati nurani itu tidak padam sama sekali, tetapi menjadi satu-satunya penanda yang memberitahukan kepada manusia apakah yang dilakukannya itu baik ataukah jahat di mata Tuhan. Jika manusia berbuat jahat, hati nuraninya akan menuduh. Akan tetapi, jika mereka berbuat baik, maka hatinya akan ada damai sejahtera yang menguasai mereka. Satu Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan
ditaklukkan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baptisan merupakan suatu tanda seseorang mati terhadap unsur dunia dan segala kutuk dosa, dan juga suatu permohonan kepada Allah untuk menghidupkan kembali fungsi hati nurani itu agar dapat berkomunikasi dengannya. Satu Yohanes 3 ayat 21 berkata, "Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah." Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Mari Bapak Ibu, mari Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita membersihkan diri kita dari segala bentuk tuduhan-tuduhan. Sangkalah dirimu dan menolak semua bentuk rupa-rupa kedagingan, agar hati Bapak Ibu dan hati saya tidak lagi menerima tuduhan-tuduhan dan dapat dengan mudah mendengar suara Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita dengan segenap hati dan bersungguh-sungguh bertekad untuk menyangkal diri dan hidup dalam roh, agar Bapak, Ibu, dan saya terhindar dari tuduhan-tuduhan di hati. Karena sering kali kita harus berjuang melawan tuduhan-tuduhan itu. Sangatlah melelahkan Bapak Ibu. Marilah kita menyangkal diri kita dan menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Hidup dalam damai, agar semakin lama semakin sensitif terhadap suaranya. Saya diingatkan pada pagi hari ini, jika ada di antara Bapak Ibu yang tangan kanannya sakit, lengan kanannya sakit, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Otot yang berdenyut-denyut, aku perintahkan
untuk segera tenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah tenang. Jadilah tenang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bertobat agar hati nurani kita yang semula najis oleh dosa dapat disucikan dengan pertolongan Roh Kudus setiap hari hingga menjadi murni, dibasuh oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Semua racun-racun, dosa, kebiasaan, dosa, luka batin, buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga menjadi semakin sensitif terhadap suara Roh Kudus. Penyucian dosa memakai darah binatang hanyalah secara simbolik dari darah Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib, yang benar-benar menyucikan Bapak, Ibu, dan saya dari dosa dan jeratnya. Darah binatang sama sekali tidak dapat menyucikan hati nurani. Bahkan sebaliknya, dari tahun ke tahun selalu mengingatkan mereka akan kelemahan-kelemahan mereka. Tetapi darah Tuhan Yesus menyucikan hati nurani Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita jaga hati ini agar tetap terus-menerus dalam keadaan suci, murni. Tidak ada tuduhan lagi karena dosa. Tidak seorang dapat memasuki dimensi Allah bila hatinya tetap selalu bertahan di dalam dunia materi terus. Bila hati nuraninya tidak disucikan dengan darah Yesus, mereka tidak akan pernah sanggup. Karena dimensi Allah adalah kasih yang murni. Mari Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Hanya yang rindu hati nuraninya dimurnikan, Bapak Ibu bisa pegang dada Bapak Ibu. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Ikuti saya berdoa. Berucaplah hingga telinga Bapak Ibu mendengar kesaksian ini. Agar bumi mendengar setiap kesaksian Bapak Ibu pada pagi hari ini. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Roh Kudus, saya mempercayakan sepenuhnya diri saya dan hati nurani saya kepadamu.
Kuduskanlah seluruh hati nurani saya dengan darah Yesus, dengan darah Tuhan Yesus, sehingga hati nurani saya menjadi tahir dan murni. Amin. Rasakan, rasakan rohnya mengalir pada pagi hari ini. Rasakan hati Bapak Ibu yang baru. Rasakan hati Bapak Ibu menjadi begitu sensitif mendengar suara Tuhan. Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang memampukan Bapak Ibu, memurnikan Bapak Ibu dari segala jerat-jerat kutuk dan dosa, dari segala kenajisan. Titus 1 ayat 15 berkata, bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal budi maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Ibrani 10 ayat 1 berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Sebab jika hal itu mungkin, bukankah orang tidak mempersembahkan kurban lagi? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru dengan korban-korban itu setiap tahun, orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapus dosa.
Tuhan, selidikilah hati kami. Apakah hati kami menyimpang dari jalan-Mu? Apakah hati kami, Tuhan, tidak menyukakan hati-Mu? Selidikilah kami ya Tuhan. Selidikilah kami, Roh Kudus. Selidikilah kami. Ibrani 9 ayat 13-14 berkata, sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Tuhan Yesus menyucikan hati nurani Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Saya berdoa untuk Bapak, Ibu, dan untuk siapapun yang mendengar doa pada saat ini. Tuhan, ketika Roh-Mu hadir, ketika darah-Mu menyucikan kami, membuat hati nurani kami kembali menjadi tahir, maka telinga roh kami akan dengan jelas terbuka. Mata roh kami, mata hati kami dengan jelas terbuka. Bahkan ke-10 indera Bapak, Ibu kembali terpelihara dengan sempurna. Yes. Saya mendapatkan seseorang di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini mulai mendengar Roh Kudus berkata kepadanya, anakku, terus rasakan. Buat yang lain, teruslah berdoa. Agar telinga dan hati Bapak Ibu dapat kembali terus dimurnikan. Mata hatimu dipertajam untuk mendengar hal-hal yang dari Allah. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu panjang sabar. Kasih rela berkorban. Mereka yang tidak lagi mementingkan diri mereka sendiri akan lebih mudah bagi Roh Kudus untuk membersihkan hati nurani mereka. Mereka tidak lagi mementingkan diri mereka sendiri. Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu, Yesus,
kami pun dapat menang. Karena salib-Mu, Yesus, kami dapat hidup hingga saat ini. Engkau Tuhan yang berkuasa, dan Engkau yang sanggup. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami pada saat ini. Yang mengalami sakit pada saat ini mengalami kesembuhan. Pasti mengalami kesembuhan. Yang sakit, yang tubuhnya lemah, izinkan saya bertanya, apakah Bapak Ibu sudah sembuh oleh darah Yesus? Apakah kesembuhan itu milik Bapak Ibu secara mutlak? Apakah Bapak Ibu sudah pulih pada pagi hari ini? Jadilah sesuai dengan iman-Mu. Yang bahunya sakit, yang bahunya kencang, tepuk-tepuk bahunya dan katakan, God is good. Tuhan Engkau baik. Leherku sudah sembuh, kepalaku sudah sembuh, sakit kepalaku sudah sembuh. Saya sudah menerima kesembuhan. Katakan, Tuhan, saya sudah menerima kesembuhan. Tuhan, saya mau berdoa bagi seluruh anak-anak Allah di muka bumi ini yang pada saat ini masih terinfeksi virus COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, imun tubuhnya segera meningkat. Gen-gennya, DNA-nya dibasuh dengan air yang hidup. Sehingga virus-virus, kuman-kuman itu tersingkir dengan sendirinya. Karena air hidup itu, air itu menyegarkan, air itu membersihkan. Saya mau berkata kepada virus-virus COVID, bakteri-bakteri apapun bentuknya, tubuh yang kalian tempati itu adalah tubuh anak-anak Allah. Tubuh itu harus tahir. Tidak ada boleh sakit penyakit. Virus-virus maupun virus COVID. Bahkan senggolan-senggolan dunia orang mati. Najis-najis mayat. Terlepas. Di dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Terlepas. Yes, mengalir terus. Mengalir keluar begitu saja. Menguap. Bersendawak. Keringatan. Buang air kecil dan sebagainya. Keluar, keluar. Air hidup mencuci bersih. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Keluar. DNA-nya menjadi bersih kembali. Menjadi tahir kembali. Sehingga pada saat ini
orang yang belum mengenal kasih Kristus mengenal kasih Kristus. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, ia mengakui dengan mulutnya, Tuhan, Engkau kini adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku yang hidup. Mari masuk Yesus, mari masuk. Mari masuk Tuhan ke dalam hatiku. Dan lahirkan aku yang baru. Lahirkan roh yang baru. Manusia rohani. Yes. Yang pada pagi hari ini tidak terinfeksi virus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya anak-anak Allah terlepas, terbebas dari virus. Urapan itu mengalir. Urapan itu membasahi, memenuhi, melimpah-limpah. Tuhan, saya juga mau berdoa untuk seorang ibu yang bernama Ibu Mei. Dimanapun ibu berada, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kaki ibu menjadi pulih. Tulang-tulang yang retak menjadi pulih. Tertutup rapat. Sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga untuk suaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kaki yang bengkok itu menjadi lurus pada pagi hari ini. Lurus kembali, normal kembali. Dan hati ibu maupun suaminya merasakan kasih Bapa, mengenal kasih Bapa secara utuh, mengenal Tuhan Yesus secara utuh, pribadinya, hukum-hukumnya, perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturannya, candanya, tawanya, kasihnya, tegurannya, disiplinnya. Tuhan, kami mau mengenal Tuhan Yesus secara utuh. Bukan hanya memandang sebagai pemberi berkat dan pembawa kesembuhan saja. Tapi kami mau mengenal pribadi-Mu Tuhan secara utuh. Seperti layaknya seorang kekasih yang mengenal mempelai prianya secara utuh. Tuhan, kami serahkan jiwa ini hanya kepadamu. Yesus, Engkaulah segalanya. Yesus, Engkaulah segalanya. Pemulihan sudah terjadi. Kesembuhan sudah terjadi. Ketika Roh Allah hadir, membersihkan hati nuranimu dari sistem-sistem dosa dan sistem-sistem dunia. Rasakan kasih Tuhan merendam Bapak Ibu. Rasakan betapa Tuhan menyayangi Bapak Ibu. Rasakan kasih yang mengalir. Ya, mengalir. Kasih Allah mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir.
terus mengalir. Hati Bapak Ibu akan dibawa ke dalam ketenangan. Mari kita menyelam lebih dalam lagi Bapak Ibu. Lebih dalam. Menyelam lebih dalam. Terus mengalir. Tuhan, kami beri Tuhan otoritas penuh atas hidup kami. Bertahtalah Tuhan di dalam hati kami. Buatlah dirimu nyaman Tuhan. Tuhan, jangan ambil roh-Mu dari kami ya Allah. Tuhan Yesus, mari kita hadapi hari ini bersama-sama. Mari kita awali minggu ini bersama-sama. Memulai minggu ini dengan roh. Dan kita akhiri minggu ini dalam roh. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima hati kami diperbaharui. Kami sudah menerima hati nurani kami diperbarui oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Untuk sesi doa pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Amin.